Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hipotesis dan korelasi non-parametrik. Saya Emma Catriani Lamsari, NIM 028, akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai definisi statistik non-parametrik. Jadi, kegiatan statistik pada prinsipnya itu dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua ada statistik inferensi. Yang pertama, statistik deskriptif tadi berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting dalam kelompok data seperti rata-ratanya dan juga variasi data. Sedangkan untuk yang kedua, statistik inferensi berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Dalam praktek, statistik inferensi dapat dilakukan dengan metode parametrik maupun non-parametrik. Statistik non-parametrik digunakan untuk melengkapi metode statistik parametrik agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih metode yang akan digunakan untuk kegiatan inferensi. Hal ini disebabkan ada data-data dengan ciri tertentu yang tidak bisa memenuhi asumsi-asumsi pada penggunaan metode parametrik. Selain itu, di dalam metode non-parametrik terdapat kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai kelebihannya. Kalau dalam kelebihannya, statistik non-parametrik itu metodenya dapat digunakan pada data yang tidak bisa diproses dengan metode parametrik. Dan yang kedua, metode non-parametrik dapat dipakai untuk inferensi pada data distribusi normal ataupun tidak normal, pada data nominal, ordinal, interval maupun rasio, dan jumlah data 10 maupun 100. Sedangkan untuk kelemahannya, metode non-parametrik lebih lama dibandingkan menggunakan metode parametrik. Baik, nama saya Nihandia Srengganis, NIM 031. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian korelasi Spearman dan juga hipotesis korelasi Spearman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara dua kebijakan di mana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya, kejadian X mempengaruhi kejadian Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan, menaksir, atau meramalkan Y. Jadi, jelas analisis korelasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui suatu di luar hasil penyelidikan dan untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antara dua variabel. Salah satu caranya adalah dengan koefisien korelasi, yaitu korelasi Spearman. Uji Spearman merupakan metode korelasi yang dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kedua variabel itu tidak harus mengikuti distribusi normal dan kondisi variabel tidak diketahui sama. Korelasi rang dipergunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak tidak mungkin dilakukan. Korelasi rang Spearman dipakai apabila kedua variabel yang akan dikorelasikan mempunyai tingkatan data ordinal. Jumlah anggota sampel di bawah 30 dan datanya ordinal. Penghitungan koefisien korelasi rang dinotasikan dengan lambang seperti huruf pi. Langkah-langkah perhitungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang apabila ada nilai pengamatan yang sama dihitung jenjang rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasang jenjang dihitung perbedaannya. Dan yang ketiga, perbedaan setiap pasang jenjang tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Dan yang keempat, nilai koefisien korelasi Spearman dihitung dengan menggunakan rumus yang paling efisien untuk menghitung. Adalah sebagai berikut. Rumusnya yang sudah tertera
Rumus yang sudah tertera tersebut merupakan cara untuk mencari koefisiensi korelasi Rayleigh-Spearman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis korelasi Spearman. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesa. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesa nol diterima atau ditolak. Dan yang kelima, mengambil keputusan, menolak hipotesa nol atau menolak hipotesa nol, menerima hipotesis alternatif. Setelah mengetahui langkah-langkah pengujian hipotesis, selanjutnya ada uji korelasi Spearman yang dibedakan menjadi 3, yakni uji 2 pihak, uji 1 pihak untuk korelasi positif, dan uji 1 pihak untuk korelasi negatif. Berikut lebih lengkapnya. Sudah dijelaskan dalam PPT tersebut. Nama saya Milenia Klima Sanjani dengan nomor NIM 12401193027 akan menjelaskan tentang syarat dan asumsi penggunaan korelasi Spearman. Data yang digunakan oleh korelasi Spearman harus berskala ordinal, berbeda dengan korelasi Pearson. Korelasi Spearman tidak memerlukan asumsi adanya hubungan linier dalam variabel-variabelnya yang diukur dan tidak memerlukan data berskala interval. Asumsi yang digunakan data korelasi ini adalah tingkatan atau rank. Berikutnya, harus menunjukkan posisi jarak yang sama pada variabel-variabel yang diukur. Jika menggunakan skala Likert, maka jarak skala yang harus digunakan harus sama, sehingga data tidak harus berdistribusi normal. Lalu, yang selanjutnya adalah fungsi koefisien korelasi peringkat Spearman. Koefisien korelasi peringkat Spearman adalah suatu ukuran dari kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Dengan demikian, koefisien korelasi peringkat Spearman berfungsi mirip dengan koefisien korelasi linier. Hanya saja, yang digunakan adalah nilai-nilai peringkat dari variabel X dan Y, bukan nilai sebenarnya. Dari semua statistik yang didasarkan atas ranking atau jenjang, koefisien korelasi rank Spearman adalah yang paling awal dikembangkan dan mungkin yang paling dikenal hingga kini. Statistik ini kadang-kadang disebut RHO, di sini ditulis dengan RS. Ini adalah ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel sekurang-kurangnya dalam skala ordinal, sehingga objek-objek atau individu-individu yang dipelajari dapat di-ranking dalam dua rangkaian berturut. Perhitungan koefisien peringkat Spearman dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan peringkat dari data, penyusunan perbedaan peringkat dari pasangan, dan yang terakhir perhitungan koefisien korelasi. Saya Vinky Agnes Erlinawati, NIM 030, akan membahas mengenai korelasi tahu kendal. Pengertian korelasi tahu kendal. Korelasi tahu kendal merupakan ukuran korelasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal, sehingga objek-objek yang dipelajari dapat diranking dalam dua rangkaian berurut. Analisis korelasi tahu kendal ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan metode ini bila digunakan untuk menganalisis sampel berukuran lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Kemudian, rumus korelasi tahu kendal. Koefisien korelasi tahu kendal ini dinotasikan dengan tau. Jadi, rumusnya yakni tau sama dengan sigma A dikurangi sigma B per setengah N dikali N dikurangi 1. Kemudian, langkah-langkah untuk menghitung koefisien korelasi tahu kendal adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah pasangan-pasangan XI, YI
dalam sebuah kolom menurut besarnya nilai-nilai pengamatan X dari nilai pengamatan X yang paling kecil. Di sini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai X berada dalam urutan yang wajar atau natural order. Yang kedua, perbandingan setiap nilai pengamatan Y satu demi satu dengan setiap nilai Y yang ada di sebelah bawahnya. Jika nilai Y yang di bawah lebih besar dari Y yang di atasnya, maka arah nilai pengamatannya sama atau konkordan. Dan jika nilai Y yang di bawah lebih kecil dari Y yang ada di atasnya, maka arah nilai pengamatannya berlawanan atau diskordan. Yang ketiga, tetapkan A sebagai banyaknya pasangan konkordan dan B banyaknya pasangan diskordan. Yang terakhir, gunakan persamaan tau sama dengan sigma A dikurangi sigma B per setengah N dikali N dikurangi 1. Oke, selanjutnya saya Ani Nur Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian rumus korelasi tahu kendal. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari pengaplikasian rumus korelasi tahu kendal. Jadi begini soalnya, ada 2 orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba tinju. Jumlah ronde yang dinilai ada 10. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang diberikan oleh kedua juri diberikan seperti pada tabel di samping ini. Ujilah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan di antara 2 juri tersebut dalam menilai lomba tinju. Bisa dilihat ya, jadi tabelnya seperti di samping soal. Ronde 1 sampai 10 itu ada juri 1 dan juri 2 seperti yang diketahui seperti tabel tersebut. Jadi untuk penyelesaiannya kita harus membuat tabel penolong seperti tabel berikut. Jadi nanti mencari ranking dari juri 1 dan juri 2 serta mencari nilai A dan B. Jadi nilai A ini merupakan nilai yang lebih dari ranking juri 2. Sedangkan nilai B ini merupakan nilai yang kurang dari ranking juri 2. Jadi dari tabel di samping ini terlihat banyak observasi yang mempunyai nilai sama pada variabel juri 1, yaitu pada nilai 70 dengan urutan keempat dan urutan kelima, sehingga keduanya diberi rank 4,5. Pada nilai 80 dengan urutan ke-6 dan urutan ke-7, sehingga keduanya diberi ranking 6,5. Dan pada nilai 90 dengan urutan ke-8, urutan ke-9 dan urutan ke-10, sehingga ketiganya diberi rank 9. Sedangkan pada variabel juri 2, yaitu pada nilai 60 dengan urutan ke-2, urutan ke-3 dan ke-4 dan urutan ke-5, sehingga keempatnya diberi ranking 3,5. Pada nilai 70 dengan urutan ke-6, urutan ke-7 dan 8, sehingga ketiganya diberi ranking 7. Pada nilai 80 dengan urutan ke-9 dan 10, sehingga keduanya diberi ranking 9,5. Terlebih dahulu kita menghitung TX dan TY ya. Untuk TX kita ketahui 2 dikali 2 kurangi 1 ditambah 2 dikali 2 kurangi 1 ditambah 3 kali 3 kurangi 1 dibagi 2, dan hasilnya 5. Untuk TY 4 kali 4 kurangi 1 ditambah 3 kali 3 kurangi 1 ditambah 2 kali 2 kurangi 1 dibagi 2, dan hasilnya 10. Selanjutnya kita akan mencari tau. Jadi rumusnya sigma A dikurangi sigma B dibagi akar N kali N kurangi 1 dibagi 2 dikurangi TX dikali akar N kali N kurangi 1 dibagi 2 dikurangi TY. Jadi sudah diketahui bahwa sigma A tadi nilainya 26, sedangkan sigma B tadi nilainya sudah diketahui 4 ya. Selanjutnya dibagi N diketahui 10, tinggal memasukkan nilainya.
TX tadi hasilnya 5, sedangkan TY tadi nilainya 10. Sehingga hasilnya 22 dibagi atau per akar 40 kali akar 35. Jadi hasilnya sama dengan 22 per akar 1400. Jadi tau hasilnya yakni 0,588. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kedua juri lomba tinju tersebut saling berasosiasi atau bisa dibilang berhubungan sebesar tau sama dengan 0,588. Jadi dari tabel di atas dengan N sama dengan 10 dan S sama dengan 22, di mana S ini merupakan sigma A dikurangi sigma B, itu sama saja ya. Jadi diperoleh nilai tau tabel sama dengan 0,023. Karena besarnya tau sama dengan 0,588 lebih dari tau tabel, di mana nilainya 0,023, maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara juri 1 dengan juri 2 dalam menilai 10 ronde dalam lomba tinju. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.